Rasti, aku pastikan kali ini kau akan menyesal karena sudah membuatku sakit hati untuk yang kedua kali. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini kita akan kembali membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Terjebak Dalam Tubuh Vanya. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Krit, krit. Jantungku serasa mau copot saat anak tangga yang dipijak bergetar dan menyebabkan suara yang menyakiti telinga. Tangan dan tubuhku gemetar saat mencengkram kayu di kiri dan kanan yang berfungsi sebagai pegangan. Baru 3 anak tangga saja rasanya ingin menyerah. Dan masih ada sekitar 7 anak tangga yang harus dikalahkan. Pada saat mulai menaiki anak tangga keempat, aku mendengar suara guntur yang teramat besar, membuatku limbung. Dan akhirnya, krak! Titan! Bro! Dan semua menghitam. Rasti, Dek, Adek, bangun. Rasti menggeliat dan beberapa kali mengucap mata. Mimpikah ini? Seseorang seperti memanggil namanya berulang kali. Netranya mengerjap dan pupil membesar seketika. Ia terjaga dengan sempurna dan segera duduk demi meyakinkan dirinya sendiri jika ini adalah nyata. Ini di kamarku sendiri. Mimpikah ini? Gumam Rasti. Au, sakit. Sedikit menjerit saat mencubit pipinya sendiri. Ini nyata. Astaga, aku kembali pada tubuhku. Yeay. Rasti, kau kenapa, Dek? Rasti terhanyak. Suara Ferdinand menyadarkannya. Ia kemudian bangkit dan berlarian menuju pintu kamar. Segera membuka pintu dengan riang gembira. Ferdinand, ia begitu kangen pada saudara laki-lakinya. Kakak! Dengan gemas, gadis lincah itu merengkuh baju kakaknya dan memeluknya erat. I miss you. Desisnya. Tanpa terasa, cairan bening menyeruak di sudut matanya. Hey girl, are you crying? Ferdinand melepas pelukan adiknya saat ia mendengar isakan. Rasti menyeka air matanya
tangannya kembali menggelayut di lengan kakaknya. Come on. Sedikit memaksa, Rasti menyeret tubuh tinggi kakaknya masuk ke dalam kamar. Why? Shh. I have a surprise for you. A surprise? Yes. Rasti kemudian mendorong Ferdinand hingga lelaki tampan itu terduduk di pinggir ranjang. Pandangan Ferdinand mengekor pada gerak-gerik tangan Rasti yang amat lincah mencari sesuatu di dalam lemarinya. Dengan lengkungan senyum lebar di wajahnya, gadis itu berjingkat sembari berlarian kecil ke arah kakaknya. Surprise! Rasti menyerahkan sebuah bingkai foto. Ferdinand menatap nanar 3 wajah yang berada di sana. Senyuman indah penuh kepalsuan. Ya, di sana terpampang wajah dia, adiknya, dan Kate, mantan kekasihnya, sedang berpelukan dengan senyuman indah. Kate, desisnya. Iya, Kate. Kenapa, Kak? Apa ada yang salah? Rasti menatap heran ke arah kakaknya. Ras, bukannya kakak kemarin sudah jelaskan kalau kakak dan Kate... apa sih, Kak? Aku tak ingat apa-apa. Serga Rasti. Beberapa saat Rasti pun ikut terdiam. Iya lupa. Bukankah selama ini dia tak ada di rumah? Ferdinand pasti bercerita dengan Rasti KW. Gadis itu menggeram perlahan. Biar ku ingatkan kembali. Aku dan Kate sudah putus. Dan hari ini aku akan mengajakmu bertemu dengan gadis yang kuceritakan kemarin. Ferdinand beranjak dari tempat duduknya dan melempar begitu saja bingkai foto yang diberikan Rasti kepadanya. Kemana? Ayolah dek, kamu tahu tempatnya dan katanya kamu juga mengenalnya. Ferdinand mendengus kesal, seolah dipermainkan adiknya. Ia tak tahu kalau Rasti benar-benar tak berbohong saat ini. Ya, oke, aku ikut. Rasti akhirnya mengangguk setuju sembari membuat gerakan seperti mengunci mulut. Ia tak mau membuat kakaknya semakin kesal. Sekarang kakak tunggu di luar, aku mau siap-siap. Rasti mendorong tubuh kakaknya. Lelaki bertubuh atletis itu menurut dan menunggu di luar, sedangkan Rasti bersiap-siap. 15 menit kemudian, Rasti keluar dari kamarnya. Matanya mengedar ke segala arah, mencari keberadaan kakaknya. Di mana dia? Gumamnya, seraya melangkah menuruni anak tangga. Sempat berpapasan dengan pembantunya. Bik Mina merupakan ibu dari Vanya. Senyum manis terlontar dari wajah sendunya. Namun, Rasti hanya menatap datar tanpa ekspresi. Ia tak merasa jera dengan kejadian yang baru saja menimpanya. Rasa angkuhnya kembali seperti biasa. Bik Mina yang mendapatkan perlakuan Rasti hanya bisa mengerut dada. Hatinya terenyuh. Beberapa hari ini Rasti amat baik padanya. Malah terkadang Rasti memanggilnya dengan sebutan ibu. Tapi kenapa hari ini ia berubah? Ferdinand beberapa kali mengumpat di dalam mobilnya. Menunggu adiknya membuat ia jengah. Hampir setengah jam, tapi Rasti belum juga muncul. Apa ia ketiduran? Brak! Kenapa malah nunggu di mobil sih, Kak? Aku mencari di sekitar rumah sampai capek ini. Omel Rasti saat masuk ke dalam mobil. Bukannya menjawab, Ferdinand malah memajukan bibirnya. Lamanya nunggu kamu, udah keburu jamuran.
Ferdinand menjebik. Tanpa menunggu jawaban Rasti, ia menstarter mobil hitam yang kemudian menderu kencang. Mobil membelah jalanan padat kendaraan. Rasti hanya terdiam. Ia tahu sifat kakaknya yang dalam keadaan emosi. Ferdinand sangat menghargai waktu. Ia paling kesal jika disuruh menunggu. Jempol Rasti bermain di atas benda datar yang selama ini dikangeninya. Mengecek satu persatu sosmed yang ia punya. Sialan, berani-beraninya ia bermain di sosmedku. Desis Rasti. Apaan? Enggak kenapa-napa kak. Jawab Rasti cuek, tapi tatapannya masih tertuju pada layar ponselnya. Ferdinand kembali fokus pada jalan. Dan tak lama kemudian, mobil menepi di sebuah halaman toko buku yang lumayan ramai pengunjung. Rasti tertegun. Mau ngapain kakaknya ke toko buku? Ayo cepat. Tangan Ferdinand melambai memanggil adiknya yang masih bergeming di dalam mobil. Iya, sahut Rasti seraya melangkah malas. Ia tak suka masuk ke toko buku. Baginya itu hal yang menyebalkan. Rasti memandang punggung kakaknya yang melangkah pelan menyisir rak-rak buku. Seraya matanya menjelajah, seolah mencari sesuatu. Mau cari apa sih kak? Protes Rasti. Wajahnya ditekuk pertanda kesal. Shh, gadis itu ada di sana. Tunjuk Ferdinand. Rasti mengikuti arah jari telunjuk kakaknya. Dan jantung Rasti berdetak kencang saat melihat gadis yang ditunjuk oleh kakaknya. Itu temanmu kan? Bantuin kakak dong, biar bisa kenalan sama dia. Teman? Bagaimana kakak tak? Udah cepet tolongin kakak. Ferdinand mendorong tubuh adiknya agar segera bertemu dengan gadis incarannya. Dengan langkah terhentak serta amat terpaksa, Rasti menuruti perintah kakak satu-satunya itu. Mendekati Vanya yang sedang asik membaca. Aku tahu kau pasti akan datang. Duduklah. Aku sudah sedari tadi menunggumu. Rasti melotot saat tatapan matanya bertemu dengan bola mata Vanya yang menatapnya tak kalah tajam. Kau dasar gadis. Duduklah. Apa kau kira semua sudah usai hingga kau bisa kembali menindasku? Sini suara Vanya membuat gadis itu termangu. Kilatan cahaya mengancam terpancar jelas di mata Vanya. Rasti kemudian menggeser kursi yang deritanya membuat kupingnya sakit. Ia duduk dan membuang pandangannya ke arah lain. Rasa takut tiba-tiba menjalari tubuhnya. Kau sudah tahu apa tujuanku kemari? Ini bukan tentang kita. Ini tentang Kak Ferdinand. Ketus Rasti. Ya, kakakmu jatuh cinta padaku kan? Seloroh Vanya sengaja membuat Rasti kesal. Ya sepertinya. Tapi kau jangan GR. Karena kau apa? Karena aku tak akan membiarkan kamu dan Kak Ferdi bersama. Gak sudi punya kakak ipar miskin kayak kamu. Desis Rasti saat mendekatkan wajahnya pada telinga Vanya. Kau... Suara Vanya bergetar menahan emosi. Kau lihat saja Vanya, tak akan pernah ku biarkan kau menguasai tubuhku lagi. Dan membiarkan kau menikmati indahnya menjadi orang kaya. Miskin ya miskin. Rasti terkekeh. Wajah Vanya berubah merah. Detik berikutnya, Rasti berdiri dan melangkah pergi meninggalkan Vanya. Gadis itu menggeram. Matanya mengikuti arah kaki Rasti. Sepersekian detik,
ia sempat beradu pandang dengan lelaki yang mengaku jatuh cinta padanya. Tapi tangan Rasti dengan sigap meraih lengan kakaknya hingga tatapan mereka tak lama. Vanya menundukkan wajahnya, tangisnya pecah. Dadanya bergemuruh kencang. Kalau saja ia tak diperingati nenek, saat ini juga pasti mantra itu akan diucapnya kembali. Teringat kembali semua yang nenek ucapkan, membuat bulu kuduknya merinding. Bagaimana jika yang diucapkan neneknya benar-benar kejadian? Sosok yang mendiami Bandur itu bertukar posisi dengannya. Namun, melihat tingkah laku Rasti yang seolah tak ada kapoknya itu, membuat darah Vanya menjadi mendidih. Bagaimana jika seandainya ia jatuh cinta pada Ferdinand, lelaki tampan yang membuat jantungnya berdebar kencang bila di dekatnya? Vanya mengusap wajahnya kasar. Ia lalu menggeser kursi dengan kasar, hingga bunyi deritanya membuat semua mata memandang padanya. Ia tak peduli, rasa kesal mulai menggerogoti diri. Rasti, aku pastikan kali ini kau akan menyesal karena sudah membuatku sakit hati untuk yang kedua kali. Ferdinand menyentak tangan adiknya, kala gadis itu menarik lengannya hingga terseret keluar toko. Matanya menatap nyalang, seolah meminta penjelasan atas sikap tak terpuji adiknya, yang begitu saja pergi setelah berbincang dengan wanita incarannya. Apa-apaan Rasti? Kenapa kita malah pergi? Bukannya kamu mau membuatku berkenalan dengannya? Dia bukan cewek baik, Kak. Percaya padaku, dia sudah punya pacar. Rasti menggenggam tangan kakaknya. Mata sendunya membuat Ferdinand menghela nafas panjang, seolah tak percaya. Betulkah itu, Rasti? Kenapa kakak ragu ya dengan ucapanmu? Kali ini, Ferdinand menatap dua pasang mani abu-abu itu secara bergantian. Iya kak, nama pacarnya itu Titan. Dia sering menjemput Vanya di kampus. Sembari menggigit bibirnya, Rasti mengangguk untuk meyakinkan kakaknya. Ya sudah jika begitu. Nampaknya bukan prioritasku lagi. Dengan wajah kecewa, Ferdinand berbalik dan berjalan menuju mobil hitam yang terparkir di halaman toko. Sedang Rasti menyunggingkan senyum puas penuh kemenangan. Yes, aku tak akan membiarkan Kak Ferdinand jatuh dalam pelukanmu. Vanya, tunggulah pembalasanku. Setelah mengantar Rasti pulang, Ferdinand kembali pergi untuk menghilangkan suntuk dan kecewa. Ya, ia mengira Vanya adalah gadis yang paling tepat. Ia butuh sosok pintar dalam hidupnya yang bisa diajak bertukar pikiran. Rintik hujan jatuh satu persatu mengenai mobil yang dikendarai oleh lelaki bermata abu-abu, berambut pirang sama seperti rambut adiknya itu. Langit mendung seolah mewakili perasaan kecewa yang kian menyelimuti batin Ferdi saat ini. Ia sempat mendengus kesal dan dengan kasar menekan tombol di depannya, memutar sebuah benda hingga terdengar suara lagu romantis yang tambah membuat hatinya tercabik-cabik. Jika dipikirkan secara logika, Ferdi seperti hilang kewarasan. Kenapa ia bisa sepatah hati ini mendengar gadis yang ditaksirnya itu sudah punya pacar? Siapa dia? Kenal pun tidak. Ferdi terlampau jauh menyukai gadis yang belum dikenalnya secara pasti. Apa ini yang disebut cinta buta atau cinta pada pandangan pertama?
Hujan semakin deras mengguyur bumi. Ferdi yang masih dalam lamunan memacu mobil cukup kencang. Hingga biur. Astaga. Cit. Mobil melesat dan menyibak air yang menggenang di jalan. Suara teriakan wanita seolah jadi pertanda ada yang tak beres atas perbuatannya. Refleks, Ferdi menginjak rem dan mobil berhenti seketika. Dengan degup jantung yang bertalu-talu, Ferdi turun dari mobil, seraya membuka payung. Ia ingin melihat apa yang terjadi dengan wanita yang tadi berteriak, bertepatan dengan mobilnya yang melesat kencang. Benar saja, dari kejauhan ia melihat wanita yang memunggunginya itu basah kuyup. Ferdi merasa kasihan. Apa ini ada kaitannya dengan dirinya? Semakin mendekat, entah kenapa jantung Ferdi bukannya melemah, malah semakin kencang, membuatnya sedikit ragu untuk menyapa. Dasar mobil orang kaya sialan, bisa-bisanya ngebut di jalanan penuh genangan air seperti ini. Dek, Ferdi mencengkram dadanya mendengar ucapan wanita di hadapannya, membuat lelaki itu tersadar betapa cerobohnya dia. Maaf Nona, saya salah. Suara serak Ferdi bergetar. Untuk pertama kalinya, ia meminta maaf pada seseorang yang tak dikenalnya. Wanita itu bergeming. Ia sempat memeras ujung bajunya yang teramat basah. Tubuh mungil itu juga bergetar, menggigil kedinginan. Perlahan, gadis itu membalikkan tubuhnya. Dan sontak, mata abu-abu itu membulat, beserta pupilnya yang membesar. Begitupun gadis di hadapannya itu. Mulutnya tanpa sadar menganga cukup lebar. Hingga saat tersadar, ia menutupnya secara tiba-tiba. Kau Fanya kan? Desis Ferdi saat ia bisa kembali menguasai dirinya. Gadis itu hanya mengangguk. Ia kemudian menoleh ke tempat lain, seolah enggan bersitatap dengan mani abu-abu di hadapannya. Ferdi mengulurkan payung agar menutupi surai panjang hitam milik Fanya yang sudah lepek dan basah. Rasa penyesalan kian menyergap jiwanya. Biar aku antar pulang ya, apa rumahmu masih jauh? Tawarnya. Gadis itu menggeleng pelan. Tidak tuan, hanya beberapa ratus meter dari sini. Ia menunjuk ke arah barat. Ayo, masuklah ke mobilku. Lama di sini kamu bisa kena hipotermia. Gumam Ferdi, seraya memberi jalan pada Fanya untuk jalan berdampingan dengannya. Fanya menurut. Di bawah hujan yang turun dengan lebatnya, Ferdi mengukir asa. Andainya saja saat ini Fanya belum berdua, dia pasti akan semakin gencar menunjukkan rasa sukanya. Mereka tiba di sisi mobil. Ferdi dengan cekatan membuka pintu dan menyuruh Fanya masuk. Sambil membekap tubuhnya sendiri, Fanya masuk dan tubuhnya kembali menggigil. AC di dalam seperti menusuk kulitnya. Menyadari kesalahannya, Ferdi lantas mematikan AC dan kembali menyetel lagu-lagu romansa. Tujuannya agar suasana di antara mereka bisa lebih mencair. Melihat Fanya yang seperti salah tingkah. Mobil melaju perlahan, tapi hening masih merajai dua insan yang berada dalam pikirannya masing-masing. Senandung yang membelai telinga seolah tak mampu membawa dua insan itu untuk saling bertukar cerita. Tiba-tiba Ferdi terenyah, menyadari ada sesuatu kejanggalan dalam hatinya.
jalan ini. Halo para pendengar, masih penasaran dengan kisah ini? Saksikan terus ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silakan kirimkan ceritanya ke email swarna.lokaya@gmail.com. Cukup sekian kisah kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Swarna Lokaya. Bye.